Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami siap menerima lawatan Tuhan. Ampuni kami dan sucikan kami ya Bapa. Firman Tuhan yang akan kami dengar, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah harta termahal. Ketertarikan manusia akan harta sangat berkelebihan. Sudah gaji menteri, masih saja kurang. Suami istri bekerja, masih saja kurang. Mau dikemanakan harta itu jika orangnya mati? Tidak saja secara tubuh, tetapi juga jiwanya binasa. Harta yang bertumpuk-tumpuk tidak menjamin seseorang bisa hidup terus. Ada yang jauh lebih berharga yang kita butuhkan dibandingkan dengan kebutuhan harta duniawi. Matius 16 ayat 26 mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi selamatkan dulu jiwa kita. Yang lainnya itu adalah bonus. Saya akan membahas dua hal berkaitan dengan ini. Yang pertama, Mazmur 118 ayat 25a. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. O Yehova, Hosiana. O Lord, save us. Hosiana dari kata Ibrani, Hosana dari kata Yunani, mempunyai arti selamatkan kami. Arti yang lebih jauh dari itu adalah bahwa keselamatan itu hanya ada pada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Kita yang mau selamat harus memintanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Mari kita ikuti petunjuk firman Tuhan. Yesaya 45 ayat 21b. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Perjanjian Lama dengan jelas menyatakan bahwa jabatan juru selamat itu diberikan hanya kepada Allah. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Yesaya 45 ayat 21. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, ayat-ayat tadi mengatakan bahwa Allah juru selamat itu Allah yang Esa, hanya satu. Dan kemudian
1 Timotius 2 ayat 5 tadi. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, terjadilah perseteruan antara Allah dan manusia untuk mendamaikan Allah dan manusia. Ada pengantara yang mewakili keduanya, yaitu mewakili Allah dan mewakili manusia. Yang mewakili Allah jelas Allah sendiri. Dan dikatakan tadi yang mewakili manusia adalah manusia Kristus Yesus. Tetapi itu esa, satu. Saudara, di dalam Yesaya 42 ayat 1, Allah memperkenalkan hambanya, pengantara keselamatan, yaitu yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Tuhan adalah Allah, Allah juru selamat. Jadi juru selamat itu harus Allah. Konsep perjanjian lama bahwa Allah sang juru selamat itu adalah pembebas umatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain. Mazmur 49 ayat 8. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Jadi yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Umat Allah harus menjaga agar tidak coba-coba mencari keselamatan dari yang lain. Dari amal misalnya. Amal tidak dapat menghapus atau menutupi dosa-dosa kita. Ada banyak jalan menuju ke Roma, kata pepatah. Tetapi hanya ada satu jalan untuk selamat, yaitu melalui Yesus Kristus. Tetapi masih banyak juga orang yang dengan serius mencoba-coba. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang yang seperti ini. Seolah-olah mereka bisa mendapatkan keselamatan dari berbagai cara, tetapi ujungnya adalah maut. Sekarang yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah haruslah seorang manusia. Hanya manusia yang bisa menerima hukuman atas dosa-dosa yang sudah manusia perbuat. Manusia itu harus tidak berdosa yang menjadi pengantara ini. Jika dia berdosa, dia akan menerima hukuman bagi dosanya sendiri dan dia mati. Manusia itu harus sempurna dan tidak berdosa. Siapa manusia sempurna dan tidak berdosa itu? Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa manusia yang tidak berdosa adalah Allah sendiri dalam tubuh manusia Yesus Kristus. Dialah juru selamat. Matius 1 ayat 20 dan 21. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus.
Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara, Allah telah menjadi manusia Yesus Kristus. Yesus 100% Allah. Yesus 100% manusia. Bagian yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah O Yehova Hosiana. Keselamatan hanya ada pada Tuhan. Orang yang mau selamat harus datang meminta kepada Tuhan. Tuhan selamatkan kami. Yesus adalah harta termahal yang harus kita miliki. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan kesukaan besar, sebab kamu memperoleh harta yang termahal. Apa itu? Juru selamat. Kristus Tuhan telah datang. Kerajaan surga bagaikan harta terpendam di ladang, bagaikan mutiara yang sangat berharga, sehingga orang menemukannya rela menjual semua miliknya untuk mendapatkannya. Relakah saudara melepaskan harta yang lain demi kerajaan surga, demi hidup yang kekal? Harta yang lain itu maksud saya bisa saja kenyamanan hidup yang dimiliki dari hati yang serapih, kenikmatan kehidupan lama yang berada dalam kegelapan dosa. Relakah kita meninggalkan semuanya itu untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga? Yesus berkata kepada seorang anak muda, jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Artinya, prioritas utama adalah Tuhan, bukan uang. Anak muda itu ternyata lebih mencintai hartanya daripada keselamatan yang kekal. Sekarang ini orang lebih cinta jabatan. Orang Kristen akan lebih sulit untuk mendapatkan jabatan. Mau jabatan atau mau Yesus? Suami yang kaya, untuk mendapatkan suami yang kaya dia harus melepaskan juru selamat Yesus Kristus. Gemerlapannya dunia ini membuat seseorang menjual Yesus. Ingat bahwa Allah datang ke dunia bukan untuk membuat manusia menjadi kaya, tetapi untuk menyelamatkannya. Natal tidak berfokus lagi kepada bayi Yesus, tetapi karya Yesus yang besar untuk menyelamatkan manusia melalui salib. Bahwa Allah menjadi manusia bukanlah rekayasa cerita segolongan manusia yang disebut Kristen, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan semua manusia. Jika ada orang bertanya, selamatkah orang yang tidak memiliki Yesus? Alkitab menjawab,
Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Siapapun saudara, berjuanglah untuk menerima Yesus. Berdoa minta petunjuk Roh Allah yang hidup agar saudara mengerti bahwa Yesus datang untuk saudara juga. Natal untuk saudara juga. Saudara yang sudah menerima Yesus, jangan kau tukar mutiara yang sangat berharga dengan apapun juga. Yesus harta yang termahal. Yesus segalanya untuk kita. Yesus lebih dari cukup untuk kita. Bagaimana tidak? Jika Ia datang untuk memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita selamat, Dia akan mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat dalam hidup kita. Bersabarlah. Tetap memandang kepada Yesus. Memanggil nama Yesus. Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Jangan mengandalkan manusia. Mengandalkan pendeta. Yesus saja. Dia lebih dari cukup bagi kita. Dia tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Dikatakan tadi mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Di dalam Yesus ada keselamatan, pembebasan, kelepasan, pemulihan, dan kemenangan. Itulah arti juru selamat. Di dalam Yesus kita menjadi manusia yang sama sekali baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudahkah Yesus lahir di hatimu? Pastikan dan periksa apakah kita sudah menjadi ciptaan baru dan kita nikmati anugerah keselamatan dari juru selamat kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik itu kelihatan baik ataupun kelihatannya tidak baik, ingat Roma 8 ayat 28. Semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Terpujilah nama Tuhan. Dia Yesus harta yang termahal. Yang pertama, O Yehova Hosiana, oh Tuhan, selamatkan kami. Keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus. Semua yang membutuhkan selamat perlu Yesus. Yang kedua, Yesus harta yang termahal. Prioritas utama adalah Yesus, keselamatan yang kekal, kerajaan surga. Yesus segala-galanya bagi kita, lebih dari cukup untuk kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah datang sebagai juru selamat kami. Jika nyawa saja Tuhan berikan kepada kami supaya kami selamat, kami percaya Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu yang kami perlukan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus, teguhkan iman kami
supaya mata kami tetap tertuju kepadamu. Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Yang terjadi saat ini hanya Engkau yang mengetahui. Mereka yang ingin berbuat jahat, Tuhan sendiri yang akan memberikan pertobatan. Terima kasih. Tuhan yang akan menggagalkan segala rencana-rencana jahat mereka. Berkati Bapak Presiden dan seluruh wakilnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk staf medis dimanapun berada, khususnya di Surabaya. Tuhan tolong, lindungilah, berikan tetap sukacita dalam melayani. Bentengi, selamatkan. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan segala sesuatu yang ke dalam tangan Tuhan, untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah engkau, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan berhasil bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Bapak. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.